Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al mab'uts lil alamin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, yang berhak menerima zakat bagian yang ketiga adalah amil. Amil ini mempunyai beberapa personil. Di antaranya adalah sa'i. Siapa itu sa'i? Orang yang ditunjuk oleh pemimpin di suatu daerah, yaitu untuk menerima zakat. Maka disyaratkan orang yang menjadi sa'i itu pertama adalah faqih. Bagaimana yang dimaksud dengan faqih di sini? Orang yang mengerti tentang bagaimana penerimaan zakat dan juga orang yang mengerti siapa yang berhak menerima zakat. Kemudian selain itu, selain faqih, ada syarat yang berikutnya adalah Islam. Orang yang di luar Islam tidak boleh menjadi sa'i. Dan yang berikutnya adalah baligh, berakal, dan juga merdeka. Dan juga syarat yang berikutnya adalah bahwa seseorang sa'i itu harus adil. Agar apa? Agar penyaliran itu sesuai sebagaimana yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kemudian yang berikutnya bahwa yang menjadi syarat menjadi sa'i itu dia harus dapat melihat dan juga selain itu juga dapat mendengar. Inilah syarat-syarat yang ditunjuk oleh tadi, yang di-SK-kan oleh pemimpin itu untuk menjadi sa'i. Kemudian personil yang berikutnya adalah yaitu katib, orang yang menulis, yaitu dari harta zakat yang tadi diterima oleh si sa'i, kemudian dia tulis dan dia catat. Kemudian sudah ditulis, dicatat, maka diserahkan. Maka personil yang ketiga adalah qasim, yaitu orang-orang yang membagikan. Kemudian setelah dicatat, kemudian untuk membagi-bagikan yaitu harta zakat tadi dikenal dengan namanya qasim, personil yang ketiga. Adapun personil yang keempat adalah hasyir. Hasyir itu adalah orang yang menghimpun atau mengumpulkan zakat yang tadi mungkin belum diterima lagi langsung dari orang yang muzakki, yang mengeluarkan zakat. Lantas dialah yang menjemputnya atau sudah diantar ke tempat yang sudah disediakan oleh pemerintah. Kemudian dialah yang mengumpulkan zakat yang tadi masih berserakan, atau memang sengaja menjemputnya dari rumah-rumah orang yang mengeluarkan zakat untuk dikumpulkan ke dalam satu tempat, namanya hasyir. Kemudian setelah dia ada lagi personil yang berikutnya adalah personilnya adalah arif. Siapa itu arif? Orang yang mendata, yaitu si miskin, si fakir, yaitu orang-orang yang berhak menerima zakat. Maka dialah tukang data. Orang yang tukang data ini mendatangi suatu daerah-daerah, di sini berapa orang yang berhak menerima zakat, dan juga asnaf-asnafnya berapa orang yang ada di daerah itu. Namanya itu adalah namanya arif. Ada yang kemudian yang berikutnya adalah yaitu hasib, yaitu setelah tadi ada orang yang membagikan, tapi selain itu ada lagi hasib, yaitu orang yang mengantarkan zakat itu. Setelah ditulis oleh si arif siapa-siapa yang berhak menerima, kemudian ada si hasib, yaitu bagian yang keenam, orang yang mengantarkan zakat ini kepada orang yang membutuhkan. Maka yang tadi harta yang dikumpulkan, ada personil yang berikutnya hafiz, yaitu orang yang menjaga yaitu dari harta-harta zakat. Kemudian setelah ada orang yang yaitu menjaga harta-harta zakat, ada kelompok yang berikutnya adalah yaitu kedelapan, namanya yaitu zundi, yaitu satpam yang menjaga harta zakat. Adapun personil yang kesembilan adalah jabi, yaitu kalau ada seseorang yang tidak mau mengeluarkan zakat, enggan untuk mengeluarkan zakat, tapi ada orang yang datang ke tempat itu untuk menghitung harta seseorang itu. Kalau nyatanya seseorang itu sudah berhak mengeluarkan zakat, maka si jabi tadi dia akan mengambil paksa dari harta-hartanya itu untuk dikeluarkan zakat. Atau ada orang yang sudah mengeluarkan zakat tapi kurang jumlah zakatnya itu, maka dialah yang menjemputnya,
yaitu tempat seorang muzaki yang mengeluarkan zakat yang kurang jumlah zakatnya yang mau dia keluarkan. Inilah kelompok amil, yaitu kelompok amil itu ada 9 personil, yaitu untuk menjadi amil. Boleh ke-9 personilnya ini penuh, yaitu menjadi amil, dan mungkin aja tidak sampai kepada 9 personil ini menjadi amil sebagaimana yang dibutuhkan, yaitu amil dalam suatu tempat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, adapun bagian amil ini dijelaskan dalam kitab ini bukan satu senit, bukan satu asnaf, yaitu dari yang 9 asnaf itu. Tapi yang paling abdulnya itu orang yang berhak mendapatkan bagian amil itu adalah sekedar upah. Berapa upah yang mereka dapatkan, yaitu dari kerja mereka. Kalau seandainya mereka itu bekerja berapa per hari, berapa per bulan, maka gajilah yang mereka dapatkan dari pekerjaan amil mereka. Tapi bukan senip yang mereka dapatkan dari pekerjaan yaitu amil mereka. Maka oleh sebab itu adalah yang menjadi amil itu bukan yaitu adalah senip, tapi kalau nyatanya kurang dari yang kalau tadi seandainya kita buat berdasarkan upah kurang dari jumlah gaji mereka, harus diambil satu senip, maka yang paling banyak yaitu dari upah si amil itu adalah satu senip, tapi kalau bisa kurang dari satu senip. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.